Karena lillahi ta'ala saya mau belajar itu alhamdulillah itu sampai beberapa tahun itu saya selamat Pak Haji itu alhamdulillah. Enggak ada kendala sedikit pun, mogok enggak pernah tuh Vespa. Alhamdulillah itu mogok. Enggak pernah mogok. Alhamdulillah mogok. Enggak pernah Alhamdulillah mogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Sakran Podcast. Channelnya obrolan santai tapi berarti, mudah-mudahan ada maknanya buat kita semuanya. Amin. Langsung aja kita berbincang-bincang kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh saudara-saudara yang telah menyantri atau sedang belajar di pondok pesantren, dari yang muda sampai yang sepuh. Ada yang senior, ada yang junior, dan ada juga yang sepuh-sepuh ini. Langsung aja kita berbincang-bincang kepada saudara-saudara semua sekaliannya, terutama kita sapa untuk saudara kita yaitu seorang santri yang jauh dari kota Udang. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saudara siapa, berasal dari mana, tujuannya untuk apa belajar. Kemarin udah kenalan Pak saya di sini nih podcast. Iya. Di episode pertama lagi MC-nya Pak. Jadi saya udah ketinggalan Mana panjang amat episode nama. ini. Itu panjang amat. Beliau bukan orang asing, orang pertama mengisi podcast. Kira rumah dong. Silakan. Orang asing. Silakan Nak Ropik untuk bercerita. Kita sebentar lagi akan memperingati Hari Santri Nasional. Ya, kita punya kebanggaan di Indonesia karena alhamdulillah telah dicetuskan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid atau boleh katakan panggilannya julukannya Gus Dur, telah mencanangkan pada 22 Desember ini adalah Hari Santri Nasional se-Indonesia ya. Mungkin ya seluruh dunia kali. Santri berlaku hanya di Indonesia. Kalau di luar bukan santri, mungkin pelajar ya. Ya, silakan Bung Nak Ropi bercerita tentang pengalamannya, sejarah sampai bisa pesantren, sampai bisa belajar di pondok pesantren Nurul Qomariyah. Saya persilakan. Di mana ini? Ya bagaimana dah? Saya silakan Naropi, berasal dari mana? Ya, dari pertama itu dulu saya sebelum ke sini ya. Kita bahas dulu nih saya ke sini. Iya. Awal saya ke sini itu gimana? Saya keluar dari pondok sana, terus saya di rumah tuh. Oh, sebelumnya udah pernah pesantren? Ya, saya dulu pesantren di Kuningan. Nah, di Kuningan itu boyong. Keluarlah, udah 2 tahun tuh di rumah. Nggak ngapa-ngapain saya. Kerja enggak. Ya, cuman bantu orang tua lah sedikit ya. Hardolin. Dahar modal ulin. Yang penting masih sempat belajar. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini mah kaku ini. Terus setelah itu Setelah itu saya update status kan karena jenuh di rumah. Jenuh di rumah saya update status itu pondok lah ya kan. Kebetulan saya nge-save. dapat info pondok. Iya, kebetulan saya nge-save santri sini. Rehan Suhu. Suhu. Dari Rehan informasinya. Ya yang dikit-dikit aduh gimana Pak ya? Oh, duh Pak Sep sebentar deh. Ini dari Kuningan. Iya. Kok enggak kuning? Masih Kuningan kuning semua. Keras Dulu berarti kan? rambut saya kuning Oh, dulu. Kuningan, oh iya. Cuman kan karena udah di sini nih. Biasanya kalau orang Kuningan ya nggak mempan dibacok. Orang Kuningan keras. Udah keras. Keras Kuningan. Kalau Kuningan. Kalau Kuningan Oh, kalau asli. Oh, jadi perjalanan informasi dari saudara Raihan. Iya, dari yang Rehan saya. telah Membawa saya ke sini. membawa atau yang sudah belajar dahulu di pondok pesantren Nurul Qomariyah ini. Iya. Lalu diinformasikan kepada Anda untuk bergabung atau untuk belajar menimba ilmu di pondok pesantren ini. Ya,
Nggak Terus mungkin. setelah Anda di pondok pesantren ini apa yang Anda rasakan atau mungkin akan ada sedikit pengalaman pertama-tama mungkin Anda datang asing atau mungkin dalam kegiatan belajarnya mungkin kan Anda masih Alien Beda sama pondok yang di sana. Ya, yang pertama mah sistemnya. saya yang ngerasa beda itu kumpulnya Pak. Kumpulnya di sini sama orang yang lanjut usia. Bertua banget. Nah, ngomongnya sih sebenarnya sih ya. Lah kan bener ya. Ngomongnya, Pak. Saya lanjut usia Kesalahan Pak Haji dong. Ya. Udah lansia. Lansia ya. Jadi ke bawah untuk lebih dewasa Iya, lah paling ke tidak bawah ya. Alhamdulillah Bahwa, bisa kehidupan ngambil udah faedah. berubah. Iya. jadi namanya kita belajar kan tidak membedakan usia. Iya, betul itu. Karena kita belajar itu diwajibkan dari kita baru lahir sampai kita meninggal Iya, ya kan. buaya. Jadi kita nggak ada jangan ada rasa malu. Iya, benar. Jangan takut-takut atau malu-malu kita untuk belajar ya kan. Kalau memang kita belum tahu atau belum bisa, ya kita belajar gitu kan. Betul. Kalau memang kita udah tahu, ya kasih tahu yang belum Iya. tahu. Ya. Jadi seperti itu ya Naya. Kita langsung nih ke santri yang senior. Ya, Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Itu nggak ditanya. Pak Haji waktu bagaimana di Pak Haji? Maria dia dapat nama baru dia. Iya, jangan Nama salah yang lebih baru, senior nama lagi sebagai baru, itu ketua. belum dibahas itu. Bareng-bareng Itu Pak belakangan, Haji. itu ada. Enggak, ceritanya Kita- begini aja. Bisa, Pak Haji. Iya, Ya, silakan, ceritanya Pak Haji. begini pada dasarnya. Kita itu di sini sama, enggak tua, enggak muda, sebagai santri. Karena santri itu enggak memandang tua dan menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Iya. Nah, jadi sekalipun ustadz, ya harus merasa santri karena Allah itu mencintai Kasih. orang yang tawaduk dengan ilmunya. Karena pohon itu semakin tinggi semakin kencang anginnya. Dan orang berilmu itu semakin banyak ujiannya. Dan kita ambil yang rendah aja, contoh bagaikan padi. Semakin banyak ilmunya, tangan ya kan? Semakin berisi, banyak, tapi tawadu semakin kan berisi, semakin nunduk. Iya. Bahkan semakin mengangkat apa namanya ini, dagu ya. Tawadu. Musuhnya Bukan dada. Jadi biar bagaimanapun tetap santri. Tapi alhamdulillah kita masuk bagian daripada santri itu sendiri. Amin, Suatu amin. kebanggaan, suatu apa? Ya gitu ya. Apanya? Ente sebagai Oh, tadi saya lagi merenungkan tawadu. Ngomong-ngomong begini. Saya taunya tawadu itu tawarna duit. Oh iya. Nggak ada yang lain. Nah, ada dua nih tawadu Iya, itu ya. Jadi tawadu itu ada Tapi dua. ngomong-ngomong Bang, Abang Enggak sih nggak pakai ngomong-ngomong Pak. Abang dari mana, langsung Bang? aja langsung. Lah, Abang dari mana, Bang? Oh saya biasa dari sini aja. Enggak kelihatan buat Abang itu apa bahasa? Apanya? Madura, Sumatera Madura. gitu apa asli Betawi, Bang? Tegal ya. Tegal. Enggak Portugal sih. Pro Itu sono. Enggak itu bahasa aja sih. Ayo. Abang dari mana, Bang? Hah? Zawa. Asli dari sini atau mana? Lugotnya itu saya pikir orang Sumatera gitu, Bang. Ya maksudnya Macam orang kita itu lah. enggak kalau lahir memang di Sumatera. Oh, lahir Sumatera. Bahasa lugot-lugotnya ada orang Sumatera. Enggak biasa aja kita di sana biasa aja. Enggak terlalu spesial ya biasa. Udah berapa lama tinggal ikut taklim di sini, Bang, menjadi santri di sini, Bang? Ya dari 2011 sebenarnya sih, tapi sempat ngilang 4 tahun. Tersesat di jalan yang terang. Saya juga nggak ngerti sebenarnya. Iya, tersesat. Terus Itu selama 4 tahun itu gimana aja, Pak? Ya balik lagi ke zaman jahiliyah terus balik lagi juga ke majelis gitu. Ya emang Alhamdulillah. ya kadang-kadang manusia Alhamdulillah, masih ya alhamdulillah ditunjukin, lah Pak. karena ada waktunya kita ke kiri. Nah, iya ada tadi waktunya kita Bapak ke yang kanan. saya bilang Allah lebih mencintai orang yang berbuat salah lalu mau bertobat kembali ke jalan Allah. Masya Allah. Yes, benar. Manusia yang orang Berarti saya belum berarti kemarin belum manusia gitu. Belum orang. belum orang. Ya Allah. Setelah Sedang Bapak dimanusiakan. bertobat, datang ke majlis. Nah, Baru itu tuh jadi Enggak, manusia. enggak, kalau dibilang Allah bertobat suka. sih Allah senang. kadang-kadang suka angot Pak, saya masih iya Itu lagi iman itu gimana Pak Ustadz? naik turun. Naik turun. Iya. Iya sih.
buaya juga buaya mampu. Mampus lagi. Kadang bertambah kadang berkurang. Bang Haidar ya, mungkin Bang Haidar selama di sini ada pengalamannya ya kan. Kita sedikit bercerita. Pak, Silakan Pak. ceritain Bang Haidar. keunikan santri sini, Pak. Wah, kalau itu. Maksudnya biar yang luar tahu juga Aduh, ini, Pak. gimana Kan ya? tertarik itu. Gimana ya kalau di Dia tertarik ikut mau jadi santri. Iya. kalau di sini tuh yang jelas sersan, serius tapi santai. Yes, sir. Di sini juga tuh artinya bukan nggak ada, kita nggak diajarin segala macam ya, sersan serius tapi santai ya. Artinya kita harus bisa menjadi santri, kita harus benar-benar serius gitu loh, walaupun kita santai gitu kan. Itu aja sebenarnya, simple, nggak ada yang perlu dibebankan atau gimana nggak ada. Ya kita mengalir aja, karena emang pada dasarnya basic kita bukan santri. Rojali, Apa tuh? rombongan jamaah liar. Yes, sir. Dari mana ya kan, ngumpul jadi satu di sini. Rojali tuh. Tapi ini saya potong, maaf ya. Kalau santri sekarang tuh Pak Haji lebih enak. Nggak kayak zaman kita dulu. Oh, zaman. Kalau sekarang makan tinggal makan. Yuk. Ya kan? Kalau zaman dulu kan kita mau Nah masak. itu mah saya Pak, makan tinggal makan. Ya kan? Kalau itu mau masak tuh cari kayu dulu, ya kan? Nggak punya beras, ya kita beli dulu patungan. Nggak punya bumbu, kita patungan. Kerasa perihnya ya. Ya kan? Cepet-cepet, ya kan? Ya kan? Patungan, Iya kan? ya kan masak. Apalagi hujan, pas hujan tuh kan, Iya, itu kan iya, apa Pak. adanya. Iya. Kalau anak sekarang makan udah ready semua, di freezer, mau ikan, mau ayam, daging, ada Nah. semua. Istimewa ya, makan Pak. doang. Iya, Masak tinggal nggak belajar mau. doang, Belajar belajar makan udah terpenuhi semua. Itu dia Pak, yang kadang kita bikin. Bukan Pak. begitu, Mas Robek, Betul. ya kan? Betul. Ini kalau dia sandal nih Pak, yang di dalam soalnya. Fasilitas Sandal, di sini sandal di dalam. komplit. Fasilitas itu, Fasilitas ya kan? komplit. Guru kita udah menyediakan fasilitas, ya kan? Unlimited tuh buat makan, Wih, unlimited. Bahasa apa tuh Pak? ya kan? Unlimited. Iya. Asal Kayak iya. kota. Iya. Tempe ada, ikan ada, mau makan. Soalnya mau makan tiap jam juga nggak masalah. Yang penting taklimnya itu kegiatannya harus Betul Pak. aktif. Betul Pak. Itu Kalau- tergantung santrinya juga kan. Iya. Dan itu kan ada peraturan di sini yang dijaga gitu kan. Kalau Pak Hasan sendiri gimana Pak Hasan? Lama di sini udah berapa lama Pak Hasan? Ya kalau alhamdulillah ya saya. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur. Segala sesuatunya kita harus bersyukur. Selama ini kan kita harus dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu salah satu pujian kita, rasa syukur kita mungkin dengan kalimat Syukur, seperti syukur, itu, kalimat yang syukur. baik. Ya kalau saya sih ya kalau namanya kita belajar ya gitu nyantri, ya kita jangan hitungan waktu lah, jangan hitungan tahun. Seperti Pak Haji katakan tadi, kita dari Buayan sampai ke Liang Lahat. Yes, sir. Jangan kita yang ini, saya tapi tanyakan. kalau waktu ya, kalau tanya. waktu Di saya sini belajar mulai di sini istiqomahnya itu, udah saya berapa mulai lama istiqomah ya? itu saya itu dari tahun 2008 kalau nggak salah. Wah, ya. laman Bapak. Subhanallah. Subhanallah. Bapak Itu termasuk santri senior di sini. 2008 itu lancar apa gimana tuh? Ya namanya Sempat hilang juga kayak Pak namanya Masri. santri kalau Saya nggak- ngilang Pak, kalau saya ngilang sempat 4 tahun Pak, bayangkan Pak. Kayak Bapak ini sempat 4 Saya tahun ngilang. tersesat Pak di Hasan jalan pernah yang terang. pernah lost control nggak hilang juga? Iya, pernah lost. Terus pernah tersesat Itulah juga salah nggak? satu kelebihan saya. Saya punya ilmu hilang. yang Oh, saya sempat dapat. ngilang juga. Oh, jadi Bapak bisa ngilang Pak. Wah, Hilang itu kadang hebat. ada, kadang hilang. Oh, gitu. Maksudnya bukan hilang kayak di film-film itu. Oh, kirain, Pak. Halimun. Iya. Lah kalau Kalau bisa Mbak- kayak begitu mah Bapak udah wali. Bahasanya santri Jadi sewaya-waya. waktu gitu. itu pas pertama saya kenal itu, saya itu kan diinformasiin oleh sesepuh kita ya. Ini sesepuh kita nih Pak Oh, yang Gopur ngajak ini awalnya Pak Gopur. Iya, sesepuh kita. Masya Ada Allah. satu lagi sesepuh kita mungkin pada malam hari ini nggak hadir. Pada waktu itu saya diinformasiin, diajak oleh beliau untuk hadir ke Majlis Taklim. Waktu itu masih Majlis Taklim, belum jadi pesantren seperti ini. So, sekarang sudah jadi pondok Sama Pak. pesantren. Waktu datang masih majelis Ya, salim Pak. pada waktu itu masih pengajian majlis Ya, taklim lah gitu, dari betul. satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat lain gitu kan. Betul. Kadang di rumah saya, kadang di rumah sesepuh kita, kadang di rumah siapa gitu jamaah. Jadi keliling. Tapi tetap rutinan kita itu di Majlis Taklim Nurul Qomariah yang ada di Ciledug, di rumah guru kita Al Mukarram wal Muhtaram Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Dus, di rumah beliau.
rutinannya itu malam Jumat. Kalau malam Minggu kadang-kadang suka keliling itu Pak, suka keliling-keliling. Kalau memang ada yang mau kalau malam Minggu biasanya kalau saya keliling ya saya ngimipin dulu Pak namanya waktu anak itu ya, mudaan pada kita waktu Pak. itu buat jadi supaya santri-santri itu ada rasa enggak jenuh. Ya kan, jamaahnya lah gitu waktu itu kan. Kirain rasa stroberi apa gitu, nggak taunya rasa jenuh. Oh itu mah makanan Pak. Itu makanan. Bapak kayaknya lapar juga. Enggak nih sih, mau makan haus ini. Pak. Dulu mah haus. Jadi seperti itu Pak Haji. Pada waktu itu memang kita ya belajar masih tentang ya pengenalan ilmu zikir dan tentang sirah nabawi atau maulid. Pada waktu itu mungkin ya sedikit guru kita mau Ijatul Hasanah gitu kan, menyampaikan nasihat-nasihat untuk santri-santri di situ, jamaah-jamaah di situ agar terus belajar ya kan. Jangan pernah kita jarak tidak jarak itu tidak buat menjadi penghalang. Pada waktu itu kan saya masih tinggal di daerah Cengkareng Pak Haji, kan lumayan jaraknya itu kan. Jaraknya itu lumayan. Pada waktu itu saya masih pakai mengendarai motor Vespa Pak Haji. Oh masih mending kalau pakai motor. Masih Keren, Vespa kaki, Pak Haji, mana Vespanya? mogok. Kagak ada rem, kagak ada lampu. Lah bablas Pak. Iya. Karena lillahi ta'ala saya mau belajar itu alhamdulillah itu sampai beberapa tahun itu saya selamat Pak Haji itu alhamdulillah. Nggak ada kendala sedikit pun, mogok nggak pernah tuh Vespa. Alhamdulillah. Nggak pernah. Alhamdulillah mogok. Ya berarti ada mogok ya Pak. Berarti saya Hati nuraninya belajar itu. itu diridhoi. Niatnya kuat. Niatnya Iya kuat. dikasih ridho oleh Allah, Tapi kasih jalan. miring nggak Pak kalau ngisi bensin? Sama tambahin oli samping. Iya itu mau iya. pasti biasa dah namanya motor tua. Jadi perjalanannya Ah, kalau Pak saya Haji, begitu. seperti itu Pak Haji. Ini dia mah. Nah kalau Pak Haji mungkin ada cerita-cerita tentang Udah, jangan diem aja perjalanan belajar atau mondok di sini sampai saat ini. Sebelum Mana Pak Haji? sini Pak Haji mondok di mana itu? Ayolah Pak Haji, Dahulunya. ceritain pengalaman Pak Haji. Mondok dulu pernah mondok di mana Pak Haji? Kisah dulu. Wah Al Azhar dia. Bisa sampai ke Jakarta. Al Azhar. Dari Medan toh? Pak Haji dari Medan Lampung, apa? Lampung. Lampung. Lampung Palembang. Tulen. Tempatnya ini kopi robusta. Masya Allah. Sama ini biasa Pak pisang. Haji ceritakan pengalaman Pak Haji yang jauh-jauh dari Lampung. nyebrangnya ya kan di sini. nyebrang laut, nyebrang Iya. apa namanya? Mendaki Sungai. gunung, lewati lembah. Daratan, jauh kan jauh Pak Haji, lebih jauh dari saya. Kalau saya mah masih Jakarta. Sawah, gunung, lautan di Seberang sebelahnya gitu ya. kan. Kalau Pak Haji jauh ini di Lampung. Nah. baru masih di Indonesia Pak. Rasul aja kita menganjurkan kita Nih, gua demen nih, tinggi nih bahasanya ilma nih. walau bisin. Iya. Kenapa sih? Kenapa enggak sih? Cina? Kenapa sih? Nggak slot gitu. Enggak al-mukaromah. Kenapa sih yang di bawah? Nah itu masalah. Nah kita tanyakan. Gimana Pak? Coba Kenapa sih? Oh, makna sih. Iya, Cina kenapa ke Cina ya? Cina itu cuman buat Kiasan. istilah bahwa itu sesuatu jarak yang sangat jauh. Ibarat itu dari Mekah itu ke Cina itu sebenarnya jarak yang sangat jauh di ujung ke ujung. Kalau nanti Jadi ilmu perumpamaan kayak di situ-situ juga. Jadi perumpamaan. sebenarnya. Jadi ada yang bilang katanya itu Bukan mana tetap apa? Ada yang bilang ini yang pernah saya dengar. Ini tuh Menurutmu Bapak ini, menurut Masya Allah. saya, kayaknya pernah saya baca Pak. Katanya itu doif. Itu real atau bagaimana? bukan gitu. hadis sohih. Bukan hadis sohih Paling katanya. kan buat motivasi, segala sesuatu buat motivasi. Iya kalau itu makanya saya bilang kalau untuk itu oke ya, kalau saya pribadi No nothing problem. problem lah. Cuma itu tadi ada yang bilang doif, tidak sohi. Nah itu Masya Allah. gimana itu kira-kira? Luar biasa. Gitu loh. Saudara-saudara sekalian di mana ya beginilah kita cita-cita kita. Jadi satu sama lainnya ya sama-sama kita saling jadi mohon ya Dibukakan. ambil hikmahnya. Kita langsung aja nih ke sesepuh kita ya Pak Gopur, silakan ayo menceritakan perjalanan di Majelis Taklim. Ayo kita Opening lagi, opening kita lagi. kasih untuk Pak Gopur. Ayo Pak Gopur silakan untuk cerita sedikit tentang sejarah perjalanan gitu. Sejarah apa? Mungkin dulu berdirinya sebelum adanya pesantren kan awal mulanya masih Majelis Taklim lalu menjadi pesantren yang alhamdulillah sudah seperti ini begitu besarnya ya kan. Ya silakan Pak Gopur untuk menceritakan. Dulu itu Dahulu kala. dulu kan? Dulu kan? Dulu. Iya iya iya. Dulu waktu kita masih di Majlis, bukan sih tempatnya ada di depan. Pas pintu masuk
Jalan Juruk itu ada beberapa rumah itu masih ada, napak tilasnya itu masih ada. Itu ada salah satu rumah yang disewa sama guru kita untuk majelis taklim. Kalau guru kita rumah di sebelahnya, ya kan? Iya. Nah, itu satu rumah itu disewa memang untuk kegiatan majelis taklim. Nah, berhubung jamaah semakin hari semakin banyak, Iya. sudah tidak ketampung. Kemudian juga ditambah lagi ada jamaah ibu-ibu. Awalnya kita khusus anak laki-laki aja. Laki-laki ngaji setiap malam minggu, malam Jumat itu laki-laki. Oh, ada jamaah perempuan Nah, juga. ada jamaah perempuan yang mau mengaji. bertambah lah, bertambah. Iya. Ini habis juga itu gimana? Karena ibu-ibu pengen taklim juga banyak, ya kan, dari warga kampung-kampung Poncol, pada yang pada mau ngaji ikut pengajian. Akhirnya motor juga makin banyak, Iya. ya kan, akhirnya nggak ketampung. Terus banyak juga warga yang nggak suka, yang antipati sama Iya. majelis kita, Iya. ya kan. Ada apa warga yang nggak suka lah, wah, dibilang berisik lah, ganggu, apalagi kalau pas malam minggu banyak kendaraan macet apa gimana, banyak yang nggak suka, banyak intimidasi juga lah kalau gitu. Ada omong-omongan yang enak ke guru kita, ke jamaah, ke anak santri. Akhirnya ya Allah gimana biar kita bisa punya majlis nih. Buat yang jauh-jauh nggak ada pikir, di belakang ada tanah kosong loh yang kita teman. Siapa tahu kita bisa beli tanah di sana, tanah di sana. Ini ada obrolan sama sesepuh sini, itu mantan RW Pak Andi kalau misalnya sama beberapa orang, Pak Heri termasuknya. Nah, mau cari tahu pemiliknya siapa, developernya langsung ke sana. Akhirnya gue alhamdulillah berhasil, akhirnya bisa dimiliki. Walaupun pada saat itu Habib nggak punya uang, tapi alhamdulillah kalau Allah ada jalannya. Ya rezekinya ada. Ada jalannya. Pada saat itu pas udah ada deal itu, waktu itu saya nggak ikut, ya kan, udah deal. Habib cuma punya uang 400.000 untuk DP tanda jadi bahwa ini boleh dibangun. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu kurang lebih tahun 2009. 2009. Kalau nggak salah 2009, terus langsung kita nggak lama langsung kita bangun tuh. Langsung beli batu kali, ada yang nyumbang, ini masih rawa semua, masih tempat jin buang anak dah kata orang. Iya kata orang dulu. Dia masih banyak hawa-hawa negatif. Oh, berarti Iya. jin ada anaknya juga ya, Pak? Ya, itu istilah. Maksudnya panjang lah. Kadang-kadang memang. Macam, ya kan. Iya, Pak. Jadi pada saat ini Pak, Pak. mau kita habis buat tempat-tempat pohon, banyak-banyak pohon sini, ada pohon angsana, pohon seri, pohon belimbing, pohon mangga, pohon-pohon liar, Pohon-pohonan dah, pohon pohon-pohonan, terbang, iya, pohon pohon-pohonan. garut yang itu kan, Pohon palem juga ada Ram juga. gitu kan, pohon palem itu ada emang bekas-bekas sisa proyek tuh. Iya, sisa proyek rumahan. Ditaruh sini kan banyak pohon-pohon, terus kita tebangin. Nah mau bangun nih, kata guru kita, bikin pondasi Beb, kata ada salah satu tukang santri juga, dia juga bisa tukangin. Nanti dulu satu itu kan masih tanah kosong, buat airnya nggak ada. Untuk kita nggak ada pikiran gitu. Tiba-tiba Habib coba gali di sini nih, gali yang pas di kubah itu buat tangga masuk dulu, tangga masuk. Kata Habib gali nih, gali, bikin kotak gali. Kita nggak bingung, kok Habib kok mau bikin pondasi malah gali lubang sih, gitu kan? Kemudian pondasi kita siap, gali udah gali aja, udah. Kalian anak nurut tuh gali, lepas setengah meter 1 meter tuh keluar air. Gali sekalian bersih-bersih. Waktu itu kita hari pertama tuh bersih-bersih dulu untuk persiapan bikin pondasi, ya kan. Gali keluar air. Besoknya dari air itulah, sumber air itu ternyata itu dikasih kemudahan buat ngecor, ngelester, bangun ini majlis sambil berdiri. Buat ngaduk. Itu kita ternyata itu kita nggak sadari. Oh ternyata ini. Jika coba kalau misalnya kagak ada sumur itu, kita ngambil airnya lang kemana? Jauh ya, jauh. Rumah orang juga Iya. kita nggak enak, Nggak kita enak, butuhkan air yang banyak buat ngaduk, buat apa segala macam. Material. Setelah kita punya sumur, ini berdiri, itu air itu kering dengan sendirinya. Jadi Oh, setelah selesai dia kering. Iya. Bener-bener. Sampai dibiarin ikan sama anak. Itu salah satu keistimewaan guru kita. Maksudnya itu di luar nalar kita lah. Ya di luar ya. Kita juga nggak bisa ngejangkau Dengan akal ini ya. ternyata pas setelahnya baru kita sadari oh manfaatnya ada lubang itu. Jadi ketika mau ngomong sama anak-anak, oh iya. Jadi asal mulanya pada waktu itu dari sebidang rumah yang
dibeli oleh guru kita. Lalu untuk perkembangannya guru kita membeli sebidang tanah untuk membuat pesantren. Nah, salah satu mungkin keistimewaan atau yang kita di luar nalar kita, yaitu guru kita menggali lubang itu menyediakan, ternyata itu sungguh bermanfaat. Kita nggak tahu bahwa yang digali lubang itu keluar air itu untuk kita mendirikan pembangunan pondok pesantren kita. Salah satunya seperti itu mungkin ya. Itu Mungkin singkatnya itu ya. singkatnya itu ya. Ya, dan itu juga saya tambahin lagi, warga di kampung sini itu sebenarnya sih ada yang setuju, cuman ada provokator yang nggak setuju. Sampai kita disomasi warga sekitar sini komplek itu sudah tangan bahwa dia tidak setuju kalau ada pembangunan majelis taklim di Oh sini. iya, pada waktu itu ya. Iya, iya. Oh, jadi kalau ceritanya ya Jadi supaya untuk Perjuangan. supaya nggak beda dengan RTL itu ya. para orang nggak suka, ya satu yang suka, cuman di sini cuma berapa orang. Iya. Ya Tapi kan? mengatasnamakan banyak orang. Iya, supaya majelis taklim ini tidak jadi dibangun. iya, dibilangnya pasang-pasung lah, Iya. apa lah, orang Untuk kita menggagalkan bisa kok. pembangunan Iya, pondok betul. pesantren ini gitu. Iya, Pak, ya, pengagalan gitu itu ya. banyak yang nggak suka. Hmm. Tapi alhamdulillah, ya kan? Ya karena dengan Buat izin Allah kegiatan Subhanahu wa guru taala kita ya. dan santri-santri semuanya alhamdulillah sampai berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sekarang sih udah masyarakat yang tadinya nggak nerima sedikit-sedikit mulai mau menerima buka diri. Iya. Bahkan anak-anak sekarang banyak yang pada ngaji di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu dari buka. Iya. Ya udah, terima kasih Pak Gopur. Mungkin itu pengalaman Pak Gopur dari awal, cerita sedikit tentang perjalanan hidup atau berdirinya pondok pesantren Nurul Qomariyah yang dipimpin oleh guru kita Al Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Al Idrus. Langsung kita ke Pak Haji Chandra. Mungkin Pak Haji ada apa namanya kesimpulan dari obrolan kita selama kita ngobrol-ngobrol ini. Mungkin ada kesimpulannya Pak Haji, kesan-kesannya atau imbauan nih untuk saudara-saudara kita dimanapun saudara kita berada. Silakan Pak Haji. Ngebleng, ngomong dulu Pak. Ya, mungkin Pak Hidar dah, Pak Hidar silakan. Ya kalau buat saya dengan adanya majelis taklim tentunya di era milenial seperti ini sangat kita membutuhkan ya. Jadi manusia itu juga bukan hanya butuh makanan jasmani tapi juga butuh makanan rohani. Itu kan harus begitu memang. Iya kan? Harus imbang, Seimbang. gitu loh. Nah dengan adanya majelis ini kan kita lebih bisa kita menggali lagi ke ilmu ketauhidan kita sampai di mana dan bagaimana kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian juga kedekatan kita juga kepada Rasul kita, Kanjeng Nabi kita yang luar biasa. Itu luar biasa. Di tengah dengan gempuran era globalisasi di kota kita Tangerang, kita dekat dengan kota megapolitan yang hedonis. Nah, tapi apa artinya kalau kita juga hampa dari sisi rohani? Yes, sir. Iya kan. Nah, maka itu dengan adanya majelis taklim, ya ini mempermudah kita untuk lebih belajar lagi. Jujur karena kita pernah tersesat di jalan yang terang, Pak. Iya. Begitu kira-kira. Iya. Ayo Pak Haji silakan. Itu udah tuh. Mungkin dari Robik ada tambahan. Nanti part 2 aja. Dari Pak Gopur mungkin ada tambahan. Sudah cukup. Ya udah, alhamdulillah, terima kasih semuanya saudara-saudaraku yang ada di sini telah menyampaikan sedikit cerita-cerita tentang pengalaman perjalanan hidupnya dari suatu tempat untuk sampai ke pondok pesantren Nurul Qomariyah. Jadi jangan pernah kita patah semangat. Tetaplah kita belajar dimanapun kita berada. Ya karena belajar itu kewajiban setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya, Perkara kita mau bisa mau kagak itu belakangan. Yang penting kita belajar terus, belajar dan belajar. ya. Untuk saudara-saudaraku di mana tetap belajar terus. Jangan lupa subscribe, like And comment. dan komen di channel Sakran Podcast untuk selanjutnya. Mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.